pemirsa, apa kabar dimanapun Anda berada? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program event. Kali ini kami menyapa Anda dalam pembukaan kompetisi inovasi peraturan KIP Baris Berbaris Kreasi Prajawibawa Cup 2023. Acara ini pemirsa dalam rangka sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tahun 2023. Terkait pemberantasan rokok ilegal di Jawa Timur. Pemirsa, penyelenggaraan acara ini diikuti oleh 36 peserta dari SMA atau SMK sederajat se-Jawa Timur. Dan bagaimana pelaksanaan kegiatan ini? Berikut liputan event selengkapnya. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jatim 1 menggelar sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai melalui kompetisi inovasi peraturan baris berbaris kreasi Prajawibawa Cup 2023 antar pelajar SMA, SMK se-Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Olahraga Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 760 pelajar tingkat SMA SMK se-Jawa Timur mengikuti kompetisi inovasi peraturan KIP Baris Berbaris Kreasi Prajawibawa Cup 2023. Dalam kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai melalui kompetisi Baris Berbaris Kreasi Prajawibawa Cup 2023, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Bea Cukai Jatim 1, Nangko P. Pasaribu, staf ahli Gubernur Jawa Timur, bidang pemerintahan, hukum dan politik Pemprov Jatim, Budi Raharjo, PJ Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro, Kasat Pol PP Pemprov Jatim, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, dan sejumlah instansi terkait, serta seluruh peserta kompetisi antar pelajar sekota dan kabupaten di wilayah Jawa Timur. Kepada para peserta lomba kreasi, semangat untuk berkompetisi, menunjukkan kemampuan, menunjukkan kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas dalam meraih kemenangan dalam kompetisi inovasi ini sangat dibutuhkan. Dalam rangka sosialisasi, kita juga bisa bersama melakukan upaya-upaya sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai yang kita lakukan hari ini. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan kegiatan hari ini dan dinyatakan dibuka dan dimulai. Sebelum kompetisi dimulai, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang cukai kepada para peserta lomba. Tujuannya agar generasi muda ini tidak salah dalam bertindak, terutama tergiur oleh narkoba atau rokok. Saat ini Bea dan Cukai bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan gempur rokok ilegal atau pemberantasan rokok ilegal. Jadi kami bekerja sama agar rokok ilegal yang beredar khususnya di Jawa Timur dapat ditekan semaksimal mungkin. Sekarang rokok-rokok ilegal itu seperti apa? Jadi rokok-rokok ilegal yang diberantas saat ini adalah rokok-rokok polos atau rokok yang tidak memiliki pita cukai. Sementara itu, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mengatakan, dalam sosialisasi di bidang cukai ini melibatkan ratusan pelajar tingkat SMA SMK yang dikemas dalam sebuah kegiatan bertajuk Kompetisi Inovasi Peraturan Baris Berbaris Kreasi Prajawibawa Cup 2023. Kasat Pol PP Pemprov Jatim menambahkan, kompetisi tersebut merupakan salah satu bentuk dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk bersama-sama menggempur peredaran rokok ilegal ke masyarakat dan mengajak peran serta generasi muda sehingga generasi muda bisa menyalurkan keterampilan dan hobi melalui kegiatan kreasi. Pagi ini kita menyelenggarakan kegiatan sosialisasi rokok ilegal ya. Jadi rokok ilegal kita pagi ini agak istimewa sebenarnya karena kita melibatkan anak-anak SMA SMK ya, dikemas dalam sebuah kegiatan yang kita beri nama kompetisi inovasi PBB kreasi Praja Wibawa Cup, jadi Piala Gubernur ya. Ini merupakan salah satu bentuk dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, komitmen Ibu Gubernur untuk bersama-sama sambil kita menggempur rokok ilegal, sosialisasi masyarakat, kita juga mengajak untuk peran serta generasi muda ya, sehingga mereka bisa menyalurkan keterampilannya, menyalurkan hobinya melalui kegiatan PBB kreasi ini ya. Jadi harapannya dengan kemudian sosialisasi sambil mereka beraktivitas, berprestasi, tapi anak-anak juga ini diberikan pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya kalau selama ini disebut ada dana cukai itu seperti apa, peruntukannya untuk apa, manfaatnya untuk masyarakat seperti apa. Mereka teredukasi dengan itu. Dan mereka juga diberikan edukasi tentang apa sih sebenarnya rokok ilegal itu. Ya, karena kita tahu ya usia-usia mereka ini kan usia-usia yang sudah pingin banyak tahunya ya. Dan mungkin juga di antara mereka ada juga mungkin yang sudah mulai mencoba-coba rokok ya, sehingga kita perlu mengedukasi mereka. Silakan kemudian mereka berprestasi tapi tetap sehat. Nah, seperti itu. Sehingga mereka juga sebagai agen sekian anak muda ini juga mempunyai nantinya mungkin pengetahuan tentang bagaimana cara kemudian sama-sama untuk mengumpul rokok ilegal ini. Intinya seperti itu, Mbak. Kita ini juga sangat mewaspadai ya terhadap anak-anak kita ini kaitannya dengan narkotika. Karena apa? Karena kita tahu bahwa biasanya jalan masuk narkotika itu salah satunya oleh rokok. Nah, mereka harus paham betul ini. Jadi yang satu mereka sehat, yang kedua mereka kalaupun kemudian merokok juga harus rokok yang sehat ya, dan jauh-jauh dari narkotika. Ini yang kita bangun betul semangat di antara mereka seperti itu. Dengan kegiatan kompetisi ini, harapannya para pelajar di Jawa Timur memperoleh edukasi dan pengetahuan tentang bagaimana terkait dana cukai dan manfaatnya untuk masyarakat dan peruntukannya, serta seperti rokok atau cukai ilegal tersebut. Hal serupa juga diungkapkan Budi Raharjo, staf ahli Gubernur Jawa Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Pemprov Jatim. Para peserta lomba kreasi semangat untuk berkompetisi menunjukkan kemampuan kompetisi inovasi ini sangat dibutuhkan dalam rangka sosialisasi. Kegiatan ini bersamaan juga dalam rangka sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai. Saya ucapkan selamat kepada panitia yang telah menginisiasi dan akan melaksanakan kegiatan lomba kreasi ini. Ada dua tujuan kegiatan hari ini yang dilaksanakan, yang dilihat oleh Pemprov Jatim sebagai salah satu inovasi dan kreasi. Yang pertama adalah sosialisasi tentang penggunaan dana cukai tembakau. Adik-adik sekalian, saya kira menjadi target market yang baik untuk bisa menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, kemudian juga hal-hal yang bisa membantu aparat dalam pencegahan tentang penggunaan pita cukai ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kami bisa menggerakkan anak muda untuk melakukan upaya-upaya kreativitas, kemudian upaya-upaya yang bersifat pertandingan yang fair, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Anak-anak muda ini kan punya potensi, punya energi, punya sesuatu yang mungkin bisa dijadikan terobosan atau informasi mendukung program-program pemerintah. Saya kira itu yang menjadi dua hal yang pokok. Ya. Jadi kalau dibilang ujung tombak, saya kira tidak. Modelnya adalah pentahelik ya. Jadi semua aspek digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai dari rokok tersebut. Salah satu pentahelik ini adalah anak muda.
masyarakat yang di dalamnya adalah anak-anak muda ini. Dan dalam era sekarang di mana Jawa Timur juga jumlah anak mudanya sudah di atas 50%, yang kedua juga dengan penggunaan media-media yang ada, kami melihat bahwa potensi anak muda ini bisa kita gunakan. Potensi anak muda ini menjadi salah satu kekuatan dari aspek satu sisi adalah sosialisasi, sisi yang lain kita juga bisa membantu adik-adik sekalian untuk kita gunakan untuk semangat-semangat dan energinya untuk hal-hal yang sifatnya positif. Yang jelas ada dua hal. Yang pertama, kami berharap adik-adik muda paham tentang aspek tentang penggunaan dana cukai tembakau, sumber-sumbernya, kemudian juga aspek-aspek yang berhubungan dengan kesehatan, serta apa saja yang digunakan dari dana cukai tersebut untuk pembangunan di Jawa Timur. Yang kedua, kami berharap adik-adik muda juga membantu kami setidaknya awareness-nya, yang kedua adalah sportivitas dan kemampuannya untuk bisa menjadi influence kawan-kawan yang lain, bisa juga untuk tidak merokok misalnya, atau mungkin bisa membantu dengan aktivitas-aktivitas yang kreatif, menggunakan energinya untuk hal sifatnya produktif. Saya kira gitu. Nangkok P. Pasaribu, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Bea Cukai Jatim 1, yang sengaja membidik pelajar untuk melakukan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai agar mereka paham ketika harus memilih produk yang bercukai. Seperti kita ketahui saat ini ada kompetisi inovasi peraturan baris berbaris kreasi Praja Wibawa Cup 2023 ini. Ini adalah kegiatan perlombaan yang diikuti oleh banyak generasi muda. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya kegiatan ini, kami sangat mengharapkan adanya awareness dari masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengetahui efek buruk dari mengkonsumsi rokok, khususnya rokok yang ilegal yang beredar saat ini. Jadi di kegiatan ini sekaligus juga mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, menjelaskan bagaimana ciri-ciri rokok ilegal, apa efek negatifnya dan pengaruhnya, selain dari merugikan kesehatan juga merugikan keuangan negara. Yang pertama tentunya kita terus melakukan sosialisasi, pencegahan agar masyarakat khususnya generasi muda tidak mengkonsumsi rokok yang tentunya sudah pasti merugikan kesehatan. Terus kami menyampaikan juga edukasi apa-apa saja produk-produk barang kena cukai yang ada. Terus kami sampaikan juga bagaimana ciri-ciri dari rokok ilegal. Kami juga menyampaikan bagaimana saluran informasi apabila menemukan barang-barang ilegal tersebut, dapat menyampaikan kepada masyarakat, kepada Bea Cukai untuk selanjutnya kami lakukan penindakan. Mungkin kalau untuk secara teknis yang lebih menguasai adalah dari Kementerian Kesehatan ya. Tapi tentunya kami dari Bea Cukai mengharapkan agar kita memiliki generasi muda yang berkualitas, salah satunya adalah dengan cara harus memiliki tingkat kesehatan yang baik. Jadi tentunya agar kesehatannya baik, diharapkan mahasiswa, para generasi muda juga tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan kesehatannya. Di antaranya adalah mengkonsumsi rokok, khususnya rokok ilegal. Terutama saya generasi muda ini cukup melihat bahwasanya rokok, terutama rokok ilegal, sudah menyebar di mana-mana, bahkan di daerah, termasuk daerah Mojokerto sini, dan bahwasanya rokok juga ada cukai yang harus ada, kemudian cukai itu sendiri itu tidak boleh dipalsukan. Ya mungkin dari kami di sini bisa hanya
membantu apa yang diupayakan oleh pemerintah. Untuk cara itu dari sekolah kami mempunyai program yang secara umum yaitu Jiwa Korsa. Itu yang artinya komando satu rasa, satu sakit, satu semua. Kami melatih itu sampai adik-adik kita sampai paham apa artinya itu Korsa. Setelah paham, mereka akan lebih rekat atau lebih kompak. Sementara itu, para peserta ini terlihat sangat disiplin dalam melakukan setiap gerakan dalam baris berbaris. Bentuk kedisiplinan inilah yang menjadi bagian terpenting dalam menentukan sikap dan langkah untuk masa depan. Kompetisi Inovasi Peraturan Baris Berbaris Kreasi Praja Wibawa Cup 2023 antar pelajar SMA SMK se-Jawa Timur yang baru kali pertama digelar ini ternyata mendapat respon yang cukup bagus. Bahkan ada 5 kategori yang dilombakan, yaitu Mula, Bina, Madya, Harapan, dan Utama. Tampil sebagai juara Mula 3 SMAN Sutojayan Blitar, juara Mula 2 Satgas Kesada Tuban, juara Mula 1 SMKN 1 Buduran, juara Bina 3 SMAN 1 Kedamaian, juara Bina 2 SMAN 1 Kota Mojokerto, juara Bina 1 SMAN 1 Tuban. Juara Madya 3 SMAN 1 Kademangan Blitar, juara Madya 2 SMAN 1 Kedung Pring, dan juara Madya 1 SMA PGRI 1 Jombang. Juara Harapan 3 SMAN 1 Kamal, juara Harapan 2 SMK YPM 11 Wonoayu, juara Harapan 1 SMKN 3 Malang, juara Utama 3 SMK YPM 3 Taman dan mendapatkan uang pembinaan 5 juta rupiah. Juara Utama 2 SMKN 1 Jetis dan mendapatkan uang pembinaan 6 juta rupiah. Serta juara Utama 1 SMAN 1 Bangsal dan mendapatkan uang pembinaan 7 juta rupiah. Sebetulnya kami itu sederhana ya. Kami selalu beranggapan kalau kami itu selalu memiliki kekurangan di setiap segi. Meskipun itu detail yang sedikit saja, tapi kami merasa itu seperti kekurangan bagi kami. Jadi
kami terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut agar kami bisa menjadi lebih baik lagi dan lagi. Dalam lomba kreasi ini juga ada kategori Best Danton yang diraih oleh SMAN 1 Bangsal dan uang pembinaan Rp1 juta. Perasaannya ya senang karena bisa mendapatkan Best Danton dan bisa menjadi pemimpin yang terbaik buat para peleton. Yang saya lakukan yaitu terus berlatih, jangan lupa berdoa. Harapannya menjadi lebih baik lagi dan tetap bertahan di juara utama. Harapan sebagai generasi muda yaitu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Baik buat saya maupun buat para teman-teman saya. Yang saya terima yaitu bisa diambil hikmahnya dan juga bisa ditiru buat baik-baiknya saja. Demikian tadi pemirsa sudah kita ikuti seluruh rangkaian acara dari kompetisi inovasi peraturan KIP Baris Berbaris Kreasi Prajawibawa Cup 2023. Semoga dengan rangkaian acara ini mampu menumbuhkan jiwa patriotik bagi generasi muda dan memiliki andil dalam pemberantasan rokok ilegal di Jawa Timur. Saya Helmi Kahf, pemirsa pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya.